Sotihotu Bante, selamat pagi. Izin, saya mau izin bertanya. Kan namanya juga masih muda dan kita semua manusia. Kita pasti ada dong kayak pengen buat ini, pengen buat itu, tapi sendiri takut untuk bertindak. Nah, kira-kira dari Bante, apa aja nih yang bisa buat kita sendiri itu kayak lebih berani untuk bertindak mengenai suatu hal? Karena memang untuk sekarang, karena umur kami yang anak-anak itu kan masih panjang, pasti waktunya ada, cuman sendiri takut sendiri untuk bertindak sesuatu hal, mau itu yang baik, mau itu untuk masa depan. Kira-kira apa ada saran untuk membantu kita lebih berani bertindak sesuatu? Ya, baik. Satu hal itu adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang tentu bagaimana memunculkan, bisa muncul, itu ada penyebabnya. Apa penyebab kepercayaan diri itu? Kebanggaan pada diri. Bagaimana diri sendiri bisa bangga pada diri sendiri? Karena diri sendiri ini merasa punya kualitas-kualitas yang cukup. Punya ya nilai-nilai tertentu, kemampuan-kemampuan tertentu yang ya untuk beberapa halnya cukup mumpuni. Sisi pergaulannya, berkomunikasi dengan orang, membuat orang juga meskipun tidak terlalu terpukau bagaimana, ya tidak sampai terlalu ya acuh tak acuh begitu ya. Sisi-sisi yang lain, ya keterampilan, keterampilan tertentu, ya termasuk kita punya kualitas hati. Kita cukup komit, disiplin, tanggung jawab, rajin. Sebetulnya itu sudah cukup bagi seseorang untuk percaya diri. Tidak jarang orang itu punya kualitas diri yang banyak, tetapi selalu saja minder, tidak punya kepercayaan diri atau kecil kepercayaan dirinya karena diajari untuk tidak berbangga pada diri sendiri. Soalnya itu hal yang buruk, kata mereka. Tapi bangga pada diri sendiri itu sesuatu yang diperlukan dalam memicu seseorang untuk bisa maju. Harus punya, aku punya kualitas ini, punya kualitas itu, punya kualitas apa. Tidak jelek dibandingkan yang lain, bahkan yang lain kualitasnya tidak seperti aku punya. Buktinya juga bisa lanjut, bisa lancar, bisa maju. Jadi harus dibangun kepercayaan diri itu. Aku punya ini, punya itu, punya apa? Kualitas hati. Atau kualitas dalam sisi yang lain, pengetahuan, keterampilan, atau apa? Sosial. Nah ini harus bangun dulu kepercayaan pada diri. Melalui kebanggaan pada diri. Kebanggaan pada diri bagaimana? Ya itu, kita harus mau menelisik sisi-sisi apa ya yang ada pada diri ini. Kalaupun setiap orang itu ada sisi kurangnya, ya jangan terlalu dibesar-besarkan untuk konteks seperti itu. Jangan membesar-besarkan sisi kurangnya diri sendiri, diangkat nanti malah ambruk.
Meskipun tentu dengan hal yang buruk, hal yang kurang, hal yang negatif, setiap orangnya ada dan wajar ada, ya tetap untuk ditengarai sebagai hal yang kurang yang semestinya diri ini bisa kurangi, tinggalkan sedikit demi sedikit. Itu kepercayaan pada diri. Yang kedua adalah keberanian. Berani untuk memulai sesuatu meskipun kecil. Lakukan dulu sejauh apa yang bisa dilakukan. Risiko kecil, mungkin semacam pemasukan atau hasilnya juga kecil, nggak apa-apa. Itu kan dalam rangka untuk mengembangkan kualitas yang sudah ada, kualitas dalam bergaul, kualitas keterampilan yang lain, ya harus ada keberanian, berani untuk melangkah. Dan keberanian itu ya berangkat dari punya kepercayaan pada diri. Dan tentu ya akan menghadapi risiko. Ya sudah, risiko apa sih? Risiko paling merugi, dan itu bagus. Saya harus menghadapi kekecewaan. Aku harus menghadapi kegagalan, oleh karena kegagalan adalah antibodi buat aku. Kalau aku hanya taunya berhasil, sukses, nggak pernah gagal, suatu ketika gagal besar, aku akan hancur. Dan ini adalah antibodi kegagalan, kekecewaan. Nggak apa-apa gagal, itu wajar, that's okay. Ya, jadi mindset kita itu harus kita bentuk. Jangan terlalu takut gagal. Oleh karena gagal itu adalah ya ibarat virus. Memang menyakitkan, tetapi setelah itu ada di dalam tubuh, tubuh bisa mengatasi, virus itu bisa menjadi ya antibodinya, bisa menjadi daya tahan. Oleh karena hidup ini membutuhkan daya tahan yang mumpuni. Apabila orang itu tidak punya daya tahan, rentan sekali, bahaya sekali dia itu keluar di dunia yang sangat keras. Dan daya tahan ini bisa dengan memasukkan itu antibodinya, seperti misalnya kekecewaan, kegagalan itu. Gagal sekarang, yang kecil masih jauh lebih perhitungannya itu lebih timpal atau lebih baik daripada gagal nanti sesuatu yang besar. Dan tanpa kegagalan yang sekarang, sepertinya kita tidak akan, ya kecil kemungkinannya itu akan punya semacam keberanian lebih dalam lagi, lebih jauh lagi maksudnya. Gagal, ya mungkin gagal itu sendiri bisa membuat orang jerah. Tapi itu semua dari mindset. Gagal ini adalah obat. Seperti iklan salah satu wine kalau nggak salah. Iklannya wine, gede-gede dipampang gitu.
Orang besar adalah bukan orang yang mendapatkan kesuksesan. Orang besar adalah orang yang setelah jatuh berani bangkit lagi. Ya begitu. Itu apa kalimat-kalimat motivasi yang ya tidak jelek juga. Harus berani melangkah, dan kegagalan itu adalah yang memang salah satu yang dicari yang kita cari. Cobalah aku gagal. Tapi bukan sengaja menjadi gagal. Ya, cobalah aku gagal. Nah, dengan begitu nothing to lose. Mau berhasil ya syukur, gagal juga itu menguntungkan. Coba yang kecil yang memungkinkan. Nah, toh ya kualitas-kualitas bukannya kita tidak punya. Sisi pendidikan, keterampilan, sisi hati kita punya kualitas-kualitas bagaimana. Kemurah hatian kita, kerendah hatian kita, tutur kata manis kita, sopan kita, ya perilaku yang baik kita ya semua itu sangat-sangat mendukung kenapa kita menjadi terlalu khawatir dengan semuanya. Ya kalau mau bicara tentang motivasi diri itu ya banyak ya. Banyak sekali sisi yang bisa dituangkan atau bisa disampaikan. Ya, barangkali sisi yang tadi disampaikan adalah salah satunya yang barangkali bisa menjadi sudut pandang yang ya sedikit banyak mengilhami. Bagaimana? Sudah menjawab belum? Ya bagus, setiap orangnya sekali lagi punya keraguan untuk melangkah, risiko dalam menghadapi segalanya itu. Dan mereka bukannya gampang, mereka ya seperti kita. Tapi mereka berani, mereka mau. Bukan mereka itu gampang-gampang nyantai-nyantai apa segalanya. Coba kalau kita lihat ke Cina sana itu, yang daerah pegunungan ya, itu saya mencontohkan ini karena memang ada di YouTube begitu. Itu loh yang naik motor sampai ke tanjakan seperti itu, jalannya sempit seperti itu. Wah, bawa sayur pakai motor gitu ya, pakai kereta. Terus sisipan gitu. Ya, sisipan namanya. Salib. Apa namanya? Berpapasan. Berpapasan begitu, yang satu harus mundur, yang satu bagaimana. Padahal itu curam. Semuanya risiko yang tinggi. Itu bukan risiko biasa-biasa, itu risiko nyawa malahan. Kita hanya mungkin risiko ya modal habis gitu aja, tarik lagi. Atau paling hanya itu, dan itu kan bisa diukur untuk kita pengalaman sekian, modalnya cukup sekian dulu, harus diukur. Jangan besar dulu, jangan langsung der begitu. Nah, kita harus pengalaman, atau ya kalau belum pernah pengalaman bekerja begitu ya, bekerja dengan siapa dulu sebelum usaha sendiri. Iya. Nah, gitu ya.
Sapitiyo viwajantu sabbarogo vinasatu